Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, kembali lagi bersama Ustadz Anggara Bari di sini. Kali ini kita akan belajar matematika tentang diagram batang atau bar graph ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saksikan videonya terus ya. Oke. Baik, diagram batang. Kali ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian diagram batang, dan yang kedua unsur-unsur diagram batang. Yang ketiga tujuan dibuat diagram batang. Keempat cara membaca diagram batang, dan yang kelima cara membuat diagram batang ya. Kita akan pelajari semua itu di materi kali ini. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian diagram batang. Apa sih itu diagram batang? Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal. Apa sih vertikal atau horizontal itu? Vertikal itu diagramnya itu mengarah ke atas ya, tegak. Sedangkan horizontal diagram batangnya itu mengarah ke samping atau mendatar ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Oke, baik teman-teman, berikut adalah diagram batang yang berbentuk vertikal dan horizontal. Vertikal itu yang di sebelah kiri ya, yang batangnya naik atau tegak ke atas ya, sedangkan yang horizontal itu yang menyamping atau mendatar ya teman-teman. Oke, tujuan pembuatan diagram batang yaitu untuk mempermudah pembaca dalam membaca data ya teman-teman. Jadi tujuan pembuatan diagram batang itu untuk mempermudah kita dalam membaca data. Oke, unsur-unsur diagram ya, atau yang ada di dalam diagram batang itu ada apa aja sih bagian-bagiannya? Yaitu yang pertama ada judul atau titel ya, itu untuk menerangkan diagram yang dibuat. Itu judulnya apa? Contohnya kita ingin membuat diagram tentang warna kesukaan atau diagram persediaan barang, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan yang kedua sumbu tegak. Tegak itu vertikal ya, sumbu yang mewakili banyak frekuensi atau jumlah data. Dan yang selanjutnya yaitu sumbu datar. Sumbu datar itu apa tadi? Horizontal, yaitu sumbu yang mewakili nama variabel data. Itu biasanya bisa berupa tahun, nama orang, nama bulan, dan lain-lain ya, tergantung diagram apa yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya lagi, mari teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Baik teman-teman, kita perhatikan dengan seksama ya gambar diagram batang tersebut. Yang kita lihat yang pertama titel ya, atau judulnya ya. Judulnya di situ students favorite color ya, atau warna kesukaan murid-murid atau siswa ya, itu judulnya. Yang kedua ada label. Label itu keterangan. Nah, label itu keterangan ya. Kalau yang tegak itu number of student, banyaknya siswa yang suka. Sedangkan yang color, yang mendatar itu mewakili warna ya, untuk tempat warna. Ada merah, orange, kuning, hijau, dan biru. Oke teman-teman, untuk yang number of student di situ teman-teman lihat ada angka-angka ya, atau skala. Itu skala atau angka-angkanya ya. Oke, itu interval. Kemudian ada interval. Interval itu jarak ya. Angka-angkanya itu ada angka apa aja ya. Misalkan kita akan buat interval 2. Kalau yang pada gambar itu interval 2, itu artinya apa sih? Jadi kelipatan dari 2, habis 2, 4, setelah 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16 dan 18. Jadi intervalnya 2 tambah 2 ditambah 2 ya. Untuk intervalnya sendiri itu tergantung teman-teman ya, mau bikin diagram batangnya itu seperti apa. Boleh interval 5. Misalkan kalau interval 5 berarti dimulai dari angka 5, kemudian 10, kemudian itu 15, 20 dan seterusnya ya. Oke, kemudian teman-teman di situ juga lihat ada yang tulisan y-axis atau vertical axis. Itu apa? Y-axis atau vertical axis itu adalah sumbu Y ya, sumbu Y atau sumbu yang tegak. Sumbu itu apa sih Ustadz? Sumbu itu garis ya, garis teman-teman, garis yang ke atas itu. Kalau y-axis atau vertical axis itu garis yang ke atas, itu yang ke atas itu namanya sumbu Y atau vertical axis ke atas ya. Kemudian ada e-axis atau horizontal axis, yaitu garis itu yang mendatar ya, garis yang mendatar ke samping, itu namanya y-axis atau horizontal axis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu cara membaca diagram batang. Langkah yang pertama, teman-teman lihat pada bagian-bagian terdapat pada sumbu mendatar diagramnya ya. Teman-teman lihat yang ada di bawah. Kemudian yang kedua, amati berapa tinggi batang yang menunjukkan kuantitas atau banyaknya ya, kuantitas itu banyaknya. Kemudian yang ketiga, tarik garis lurus pada ujung batang ke arah nilai pada sumbu tegak, maka akan diketahuilah berapa kuantitas atau jumlah dari hal yang diukur. Oke, baik teman-teman, berikut adalah contoh soal tentang cara membaca diagram batang ya. Oke, di situ teman-teman perhatikan ada gambar diagram batang ya. Kemudian yang di atas adalah petunjuk atau keterangan dari tabel tersebut ya. Ini the children in class 2 were asked if they had any pets and what type of pet they had ya. Jadi itu artinya anak-anak di kelas 2 ditanya ya, apakah mereka memiliki hewan peliharaan dan jenis hewan peliharaan apa yang mereka miliki ya. Itu artinya ya. Diagram tabel tersebut adalah menerangkan tentang siswa kelas 2 dengan hewan peliharaannya ya. Teman-teman bisa perhatikan diagram batang tersebut ya. Garis vertikal atau garis yang ke atas itu menunjukkan jumlah hewan yang dimiliki oleh kelas 2 ya, sedangkan garis yang horizontal atau yang mendatar yang di bawah itu adalah jenis-jenis hewan yang dimiliki oleh siswa kelas 2 ya. Ada di situ ada cat, dog, hamster, and rabbit. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Coba kita lihat. How many children have a pet cat? Artinya berapa banyak siswa yang memelihara hewan kucing. Oke, teman-teman perhatikan. Yang cat itu kira-kira diagram batangnya menunjukkan ke angka berapa? Ke angka, ya betul, ke angka 5. Jadi siswa yang memelihara hewan kucing itu ada 5 ya, 5 siswa. Soal yang nomor 2, how many children have a pet rabbit? Artinya berapa banyak siswa yang memelihara hewan kelinci. Kita lihat sama-sama di diagram batang tersebut. Kelinci ya, kelinci itu menunjukkan ke angka berapa? Iya betul, ke angka 1. Jadi siswa yang memelihara kelinci itu hanya 1 siswa saja ya. Kemudian soal yang nomor 3, which is the most popular pet? Artinya yaitu yang merupakan hewan peliharaan paling populer atau yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 2, yaitu hewan apa? Pada diagram batang tersebut kita lihat yang paling tinggi di situ yaitu hewan peliharaan apa? Iya, sip, betul, yaitu cat ya, atau kucing.
kucing ya. Berarti jawabannya kucing. Nah, soal yang nomor 4. How many cats and dogs do the class have altogether? Ya, artinya berapa banyak kucing dan anjing yang dimiliki kelas secara keseluruhan ya. Jadi tinggal ditambah ya, kucingnya ada berapa tadi, ada 5 ya. Kemudian anjingnya itu menunjukkan angka berapa, 3. Oke, jadi berarti 5 ditambah 3. Oke, jadi sama dengan 8 ya banyaknya hewan kucing dan anjing. Oke, berikutnya soal yang nomor 5. How many hamster do the class have? Ya, berapa banyak hamster yang dimiliki kelas tersebut? Ya, kita lihat hamster. Ya, diagram batangnya itu menunjukkan ke angka berapa? Ya, ke angka 4. Jadi di kelas tersebut yang memiliki hamster itu ada 4 siswa yang suka dengan hamster ya. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. How many children have a pet in class 2? Ya. Berapa banyak anak yang memiliki hewan peliharaan di kelas 2? Oke, caranya yaitu kita menjumlahkan semuanya. Cat, dari cat dulu, dari kucing. Cat itu ada berapa yang suka dengan kucing? Ada kucing itu 5, kemudian dog 3, kemudian hamster 4, dan rabbit 1. Dijumlahkan ya, jadi 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1. Jadi sama dengan 13 ya. Jadi banyak anak yang memiliki hewan peliharaan di kelas 2 yaitu sebanyak 13 anak ya, 13 siswa. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa Ustadz sampaikan untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan ke cara membuat diagram batang ya. Teman-teman, untuk tugasnya hari ini yaitu mengerjakan latihan matematika halaman 48 dan 49 ya, yang nomor 3 dan nomor 4. Oke. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.